Ini teman-teman ya, bibit yang masih di PN pun kita harus kasih penyemprotan rutin ya, seminggu sampai 2 minggu sekali. Jika sudah ada gejala bintik, silakan langsung disemprot ya, seminggu sekali. Jika sudah aman, cukup 2 minggu sekali ya. Dosisnya juga bisa disesuaikan ya. Ya, Black. Ini adalah bibit berumur 2 bulan 17 hari, PPKS Simalungun. Dekatkan Black, lihat kan batangnya Black, mantap. Iya kan, belum 3 bulan udah gede-gede gini bro, sedap. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something. Ngopi dulu bro. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunjana MS ya. Setelah 2 minggu vakum melakukan update perkembangan bibit IPN. Memang sengaja kita sedang libur ya teman-teman. Berhubung kita bertepatan dengan pemisahan bibit kembar ya, double tune, tritun dan fortune. Maka pemupukan kami hentikan sementara selama hampir 2 minggu ya. Jadi biar barengan aja harapannya. Kalau dipaksain pupuk juga takutnya nanti bibitnya juga gosong ya teman-teman. Jadi kemarin saya sedang keluar kota ya, pulang dapat laporan dari si Pami, Om ada yang bibit kena jamur kata dia. Berapa batang? 5 batang. Parah nggak? Ada cuma 1 batang yang parah, infeksi lebih dari 50%. Yang 4 batangnya ya sekitar 25-30% lah terinfeksi jamur fluvaria. Yang di sebelah mana? Saya bilang yang di sebelah perbatasan antara bibit tua umur 13 bulan dengan bibit kita Om kata dia. Artinya ini kemungkinan nanti kita observasi ya teman-teman ke sana ke TKP ya. Ini kemungkinan masalahnya ada di jarak umur tanam yang berbeda. Yang satu bibitnya tinggi, yang satu masih umur 10 bulan, yang satu 13 bulan. Jadi kemungkinan ada semacam mataharinya nggak pula yang di bagian pinggir situ ya untuk bibit sayanya ya. Jadi kemungkinan dia ternaungi oleh bibit yang lebih tua. Nah, udah itu juga ini feeling saya nanti ini kemungkinan dia sirkulasi udara masuk ke dalam areal barisan tanaman itu terhambat teman-teman, maka ya disitulah tingkat kelembaban menjadi tinggi. Nanti kita cek aja langsung ke teman sana ya. Jadi ini boleh saya terangkan dulu sebentar bahwa selama ini kami memakai fungisida dengan merek dagang Amir Startop dicampur dengan Kuproxat ya. Jadi itu dengan dosis separuh 1,5 tutup botol, 1,5 tutup botol di mix dengan pupuk daun segala macam ya. Nah itu kita pakai sudah lebih kurang mungkin 7 bulanan lebih. Tapi tetap masih ada yang kena jamur walaupun tidak berarti. Ini kemungkinan ya, feeling saya ya teman-teman ya. Saya menganggap bahwa jamur kulfularia yang ada di pembibitan kami ini dia sudah mulai resisten terhadap salah satu merek. Maka kita harus ganti teman-teman dengan merek fungisida yang lainnya. Jadi penggunaan salah satu merek dagang fungisida secara terus-menerus di satu pre-nursery itu maupun main nursery itu juga tidak bagus teman-teman ya. Ditakutkan funginya, jamurnya itu dia akan membentuk semacam kekebalan tubuh jadi resisten terhadap salah satu merek tersebut ya. Maka kali ini kami ambil keputusan untuk merubah merek dagang dari fungisidanya ya. Yang akan kami pakai trik ini adalah Nativo ya. Nativo ini produk dari Bayern ya. Ini juga sudah terbukti ampuh. Kita coba sebelumnya. Nah, ini Nativo ini produk Bayern ini apa istilahnya dosis anjurannya untuk di pembibitan itu adalah 0,7 sampai 0,8 gram per liter air. Maka dalam satu cap itu akan kita beri sebanyak 3 sendok teh teman-teman ya. Karena sudah kita timbang sebelumnya bahwa 1 sendok teh Nativo ini itu beratnya adalah 5 gram. Maka kita beri sebanyak 15 gram per cap 16 liter air ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi tetap kita setiap aplikasi fungisida itu wajib
dibarengi oleh penggunaan pupuk daun ya teman-teman dan perekat. Insektisida kalau mau ditambahkan silakan. Kenapa harus dicampur dengan pupuk daun? Karena di salah satu literatur yang pernah saya baca bahwa penggunaan fungisida dibarengi dengan penggunaan pupuk daun itu akan membantu cepat bereaksinya si fungisida tersebut terhadap tanaman. Jadi dalam penggabungan ini tujuannya adalah yang satu fungisidanya untuk menyembuhi kulfularianya dengan cara disemprot langsung menggunakan fungisida, yang satunya lagi pupuk daun dengan cara menyehatkan daun. Jadi 2 poin kita dapat. Satu, kita sembuhin jamur kulfularianya, yang satunya pupuk daun kita semprot juga dicampur, itu bertujuan untuk menyehatkan daunnya. Ya teman-teman ya. Ya langsung black. Oke, nanti kita cut dulu ya teman-teman ya. Kita langsung aja nanti ke TKP ya, kita lihat langsung gimana kita observasi pengamatan seperti apa tempat kejadian perkaranya ya. Teman-teman, ini adalah bibit yang berasal dari blok pinggiran sebelah sana ya, yang menurut si Fahmi bahwa ini daunnya sudah terjangkiti melebihi dari 50%, maka dia harus dikeluarkan dari dalam barisan, kita asingkan, kita taruh di tempat lain yang rada teduh. Jadi kita ini untuk perawatan lebih intensif lagi ya, yang di sini ya. Yang di sana yang belum nyampe 50%, sekitar 4 batangnya lagi, kita biarkan saja di sana, nggak perlu kita pindahin. Yang seperti ini aja. Tengok sini Black. Inilah seperti ini ya teman-teman, yang namanya kena jamur kulfularia. Nah ya. Nah ini masih aktif, terutama daun muda jika terserang, ini kita harus segera pindahkan bibitnya keluar ya. Berarti ini sedang ganasnya ini. Untuk yang pokok ini. Biasanya yang terserang itu dia di daun-daun setengah muda, daun tua. Nah ini udah ke daun muda, berarti lebih bahaya. Ini harus kita pindahkan segera dan harus disemprot dengan fungisida 3 hari sekali ya teman-teman ya. Hari ini kita semprot, 3 hari kemudian kita semprot, 3 hari kemudian kita semprot. Berikutnya adalah seminggu sekali sampai dia sembuh. Biasanya 20 hari dia sudah menampakkan gejala bahwa dia sembuh ya teman. Jaringannya mati ya, ditandai dengan spot-spot oranye ini sudah berwarna coklat tua. Kalau ini masih coklat muda, artinya dia masih aktif ya jamurnya ya. Ketika sudah coklat tua kehitaman, artinya sudah mati itu penyebarannya ya teman-teman ya. Langsung aja Mi, semprot Mi. Disemprot secara keseluruhan daun ya teman ya, daun atas maupun daun bagian bawah ya juga harus disemprot ya. Sebalik daun, atas daun kita semprot. Nah ini ya maksud saya teman-teman, bahwa saya lihat dulu ini bahwa ini bibit adalah umur bibit 13 bulan ya. Ini bulan 11, berarti 13 bulan umur bibit ini sekarang. Dan sementara bibit yang di sebelahnya ini adalah bibit berumur 10 bulan 7 hari. Jadi dia ada semacam juga ternaungi ya teman-teman ya. Yang di bagian pinggir sini dia ternaungi oleh sinar matahari, masuknya kurang udah. Kemudian sirkulasi udara juga masuk ke dalam areal barisan juga dia sudah mulai berkurang. Makanya inilah penyebab, salah satu faktor dia timbul jamur ya teman-teman ya. Makanya karena dia ternaungi dan kemudian sirkulasi ke areal dalam barisan juga terhambat, maka terjadilah serangan jamur. Walaupun hanya 5 batang yang hanya di daerah pinggiran sini saja ya, perbatasan antara bibit umur 10 bulan dengan bibit yang umur 13 bulan. Maka langkah yang pertama kali kami ambil adalah dengan membuka sedikit areal untuk sirkulasi udaranya agar lebih baik dengan cara mengikat bibit yang tua ya. Kita ikat sanggul seperti ini. Harapannya nanti sirkulasi udara juga lancar ke arah masuk ke dalam sini. Kemudian sinar matahari pun juga akan sedikit bertambah masuk ke areal pembibitan yang umur 10 bulan ya teman-teman ya. Langsung semprot aja Mi. Langsung lanjutin. Nah ini sedang kita lakukan penyemprotan dan pengikatan bibit yang tua ya. Nah ini yang kena hanya sebatas ini aja teman-teman. Yang di sebelah sana aman-aman aja itu. Makanya ini
saya tarik kesimpulannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini kita langsung action, hanya 5 batang, tidak parah, seperti ini dia. Nih, ini adalah jaringan mati ya dari Culfularia ya, udah mati. Yang aktif itu dia seperti ini teman-teman. Nah ini masih aktif teman-teman ya. Dia warnanya masih coklat muda, coklatnya agak-agak transparan ya. Ini masih aktif dia. Yang udah nggak aktif lagi tuh yang seperti ini, dia udah mati jaringannya ya. Nah seperti ini. Ya, ayo lanjut. Nah, ini langsung kita action teman-teman. Ya. Nanti yang di bagian sini kita sanggul semua bibitnya biar agak plong dia sirkulasi. Nah, ini kita lakukan penyemprotan dengan merek fungisida Lativo ya teman-teman. Nativo ya, produk Bayern. Kita ganti sekarang. Nah, ini Black. Ini seperti ini ada nih kena. Ah, ini masih hidup jaringan fungisidanya ini teman-teman. Dia coklatnya masih coklat muda. Kemudian ring di sebelah yang terinfeksi masih berwarna kuning muda ya. Kuning muda, coklat muda. Nah, ini masih aktif. Ini nanti kita semprot juga.